Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Berjumpa kembali kita di video Labdicom MOC kelas Kokurikula Adobe Illustrator Dasar bersama saya Anung Sri Hadi. Di episode keempat atau episode terakhir ini kita akan membuat sebuah layout. Jadi apa yang sudah kita hasilkan dari latihan di episode pertama hingga episode ketiga akan kita gabungkan dalam sebuah project, yaitu layout kurikulum vitae atau CV. Oke, langsung saja kita mulai latihan keempat atau latihan terakhir kita. Seperti episode-episode sebelumnya, kita mulai latihan kita dengan create new project. Klik create new file, kita pilih print, kemudian kita pilih A4. Orientasinya portrait, kemudian kita klik create. Kemudian kita akan mengkompilasi atau menggunakan hasil dari latihan-latihan episode sebelumnya. Kita mulai dengan kita buka file latihan episode 1. Open. Nah, ini kita seleksi semuanya. Kemudian kita edit, copy. Kembali ke file tab di bagian kiri atas ini ada file tab, dokumen tab. Kita klik di project baru kita tadi, lalu kita edit, kita paste. Setelah itu kita group terlebih dahulu, objek, group, kemudian kita expand supaya outline-outline yang kita buat atau yang ada di file latihan tersebut berubah menjadi objek shape. Klik OK. Kemudian kita resize. Lalu kita tempatkan dia file grafis tersebut di rata kanan bawah. Selanjutnya kita bikin layer baru. Kita taruh layer 1 berada di atas layer 2. Kemudian group kita breakdown. Layer paling bawah kita pindah ke layer 2. Kemudian layer 2 yang isinya hanya background warna ini kita ungroup aja, objek ungroup. Kita resize dia sebesar ukuran A4 210 mm kali 297 mm. Kemudian kita posisikan dia di horizontal center, vertical center. Kita ubah warnanya agak lebih terang supaya nanti lebih terbaca. Ya, kira-kira segitu ya. Kemudian kita lock. Kemudian yang bagian rumah dan pantai kita naikkan agak ke atas sedikit. Kira-kira segitu ya. Kita kecilkan lagi, kecilkan sedikit. Kemudian dari bagian grup ombak ini, grup ombak kita keluarkan dari grup. Nah, seperti itu. Jadi ada dua grup, ombak dan rumah dan seterusnya ini ya. Klik,
Nah, di bagian grup ombak kita klik, kemudian kita duplikat, kita perbanyak, tapi dia saling menyambung. Jadi kita gunakan menu efek, distort transform, pilih transform. Nah, di bagian sini move-nya kita biarkan, scale juga kita biarkan 100%. Reflect X kita aktifkan. Kemudian kita pilih dia di bagian ini, alignment ini, kita pilih dia center kanan. Kemudian kopinya kita ganti ke 1. Kita preview. Nah, otomatis dia keluar file baru di sini, objek baru yang menyambung. Kita klik OK, kemudian kita expand. Nah, kita jadi punya 2 grup seperti ini. Kita geser sedikit, kita geser di rata kanan. Kemudian sama seperti tadi kita ulangi. Kita klik distort transform, reflect X kita nyalakan. Sekarang kita pilih alignmentnya yang rata kiri tengah ya. Kemudian kita kopinya kita beri 2, kita preview. Nah, dan klik OK. Kita klik lagi expand. Selanjutnya kita transform, kita ubah ukurannya, proporsinya kita aktifkan, kita ubah menjadi 210. Kemudian di bagian line kita rata horizontal tengah, seperti itu. Kemudian kita bikin rectangle box di bagian bawahnya, ukurannya sama 210 sesuai lebar kertas A4. Kemudian warnanya kita ambil dari ombak yang paling bawah, seperti itu. Bagian line kita rata tengah horizontal dan bawah. Nah, di bagian yang kosong ini kita klik, kita pilih pakai type tool, kita bikin poin teks di sini. Nah, kita tulis tagline atau slogan yang kita inginkan. Nah, saya pakai lorem ipsum saja. Kemudian kita pilih fontnya, freehand misalnya. Kemudian warna huruf kita ambilkan sama dengan yang di ombak ini. Supaya lebih kelihatan, kita ambil warna yang lebih terang lagi. Nah, seperti itu. Ukuran kita besarkan. Kira-kira segitu ya. Selanjutnya kita lock, kita create layer lagi. Ini kita kasih nama aja, background. Ini latihan 1. Kita create new layer, kita kasih nama latihan 2. Latihan 1 kita tutup. Kemudian kita buka latihan 2. Nah, di bagian latihan 2 ini kita bikin vektor wajah kita. Kita seleksi semuanya. Kemudian kita copy, sama prosesnya seperti tadi.
kemudian kita paste, kita group, lalu expand supaya outline-nya berubah menjadi objek. Kemudian kita resize, kita taruh dia di agak di atas ya, seperti ini kira-kira. Selanjutnya kita bikin kopian file dari background ini, kita copy, kita buka lognya, lalu kita copy, kita masukkan ke bagian latihan 2, layer latihan 2, lalu kita close lagi, kita lock lagi layer backgroundnya. Nah, kemudian dengan menggunakan direct selection tool kita edit bentuknya. Kita ubah warnanya, misalnya jadi agak coklat muda supaya bisa lihat bedanya sama background. Kita perbesar sedikit keluar dari artboard supaya nanti tidak terpotong. Kemudian kita duplikat lagi bagian bawah, kita bedakan warnanya lagi, lalu kita perbesar areanya. Kita duplikat lagi yang paling bawah, kita ganti warnanya lagi, kita perbesar lagi, sama caranya. Kemudian yang paling atas kita duplikat lagi grup dari vektor wajah kita naikkan ke atas di bawah layer pad ini, kemudian kita seleksi. Kita seleksi dua-duanya, kemudian kita clipping mask. Caranya klik menu objek, pilih clipping mask, atau shortcutnya Command 7 atau Control 7. Nah, sekarang fotonya berada di dalam objek ini. Untuk mengedit ukuran objek, kita pilih di clipping group ini, kita klik di dalamnya, kita pilih objek foto vektornya, kita perbesar misalnya. Kita juga bisa menggeser lokasinya. Kemudian kita background, kita copy lagi, kita taruh di atasnya, kita pindah ke latihan 2, layer latihan 2, kita kunci lagi, grup dan sebagainya ini kita clipping mask dengan layer background. Jadi kita seleksi semuanya, lalu kita Command 7. Nah, otomatis dia semua objek yang kita bikin tadi masuk ke rectangle tool yang terakhir. Selanjutnya kita bikin rectangle lagi. Ambil kira-kira segini ya. Kemudian warnanya kita ubah orange misalnya, atau mungkin merah. Kita ratakan ke bawah dan rata kiri. Rata kiri, rata bawah. Kemudian kita pindahkan rectangle ini ke bagian bawah sini. Nah, itu. Baru selanjutnya kita masukkan foto asli kita. Jadi sebelumnya kita
bikin frame dulu dari ellipse tool, pilih di shape object, ellipse tool, sambil tekan shift supaya lingkarannya bundar. Kita bikin lingkaran di sini. Kita kasih warna putih misalnya. Kemudian kita pilih objek, pad, offset pad, minus. Jadi dia keluar ya, keluar, klik OK. Kemudian di bagian sini kita ganti warnanya jadi kuning misalnya. Lalu sama kita ulangi lagi, pad, offset pad, sekarang plus tidak minus. Kita ganti ukurannya jadi 2, klik OK. Kita bikin warnanya lebih terang. Kemudian kita tambah lagi sekali lagi, pad, offset pad 3, klik OK. Kita ganti warnanya putih. Nah, yang putih kita transparansinya di bagian window transparansi, atau di sini di panel transparansi. Kita turunkan opacity-nya menjadi katakanlah 50. Sama, kemudian yang kuning kita turunkan opacity-nya jadi 75. Kemudian layer 3 di bawah kita pindah dia posisinya di dalam clipping group ini. Nah, yang di atas, yang lingkaran yang di atas kita akan gunakan sebagai frame dari foto asli. Kita import foto asli kita masukkan ke dalam project kita. Caranya seperti waktu latihan 2, file, place. Kemudian kita ambil fotonya. Pastikan jangan aktifkan checklist link, karena kalau kita aktifkan, ketika kita nanti mau membawa file tersebut atau mengedit di lain komputer, maka link tersebut akan hilang ketika tidak kita copy. Jadi kita matikan saja linknya supaya lebih mudah ngeditnya, bisa di komputer manapun. Klik place, lalu kita sesuaikan ukurannya seperti itu. Lalu sama seperti tadi, kita seleksi, kita pindahkan elipsnya di atas image foto, kemudian seleksi dua-duanya, kemudian Command 7 atau Ctrl 7 untuk membuat clipping mask. Untuk mengedit juga sama, tinggal kita geser-geser. Kemudian di bagian clipping group yang bawah, ini kita bikin gradasi misalnya. Caranya untuk membuat warna gradasi, di sini ada pilihan gradasi, klik gradasi. Kemudian di bagian window gradient, di gradient. Kalau di sini ada di mana ya? Nah, ini gradient. Kita pilih sudutnya jadi minus 90. Lalu warna hitam kita ganti dengan warna misalnya oranye. Warna putih kita ganti dengan warna kuning muda. Selanjutnya balik ke panel layer, kita copy layer tersebut. Nah, sekarang kita ubah yang sini pattern. Kita pilih pattern yang ini.
Kemudian kita klik di bagian property bar di fill-nya. Kita klik, kita edit pattern. Kita klik pattern tersebut, kita seleksi semuanya. Kemudian kita expand stroke-nya aja, klik OK. Kemudian kita ganti warnanya menjadi kuning. Kemudian klik done. Klip di sini di bagian atas kita masukkan juga ke dalam sini supaya jadi satu. Lalu kita seleksi, kita ubah ukurannya lebih kecil. Lalu vektor wajah juga bisa mungkin kita besarkan lagi. Kemudian bikin kotak, rectangle tool, kita bikin kotak. Kita ganti warnanya, misalnya kita coba pilih warna lain. Kemudian opacity-nya kita ganti, blending mode-nya juga kita ganti. Kemudian kita pindah rectangle tool tersebut di bagian sini. Nah, di bagian di atasnya vektor foto. Bisa juga kalian ganti warnanya supaya lebih kelihatan. Nah, sekarang kita sudah memasukkan file latihan 2 dan latihan 1 juga sudah kita kunci. Kemudian kita bikin layer 2 player lagi. Kita beri nama latihan 3 layernya. Nah, latihan 2 kita tutup, kita close, tidak perlu kita simpan. Kemudian kita klik, kita buka file latihan 3 kita. Nah, ini ada inisial kita seleksi, kita copy, pindah ke project tersebut, project baru kita paste di layer latihan 3. Kemudian kita geser, kita pindah ke samping dari foto. Selanjutnya kita tutup terlebih dahulu latihan 3. Kemudian kita buka file yang linknya bisa kalian unduh di deskripsi pada video ini, yaitu CV1. Kita buka. Nah, di situ ada beberapa icon dan template teks untuk CV. Kita seleksi semuanya, kemudian kita edit, copy, balik ke project kita, latihan 3 kita lock, kita bikin layer baru lagi, kita kasih nama CV, kemudian kita paste. Kita resize ukurannya. Nah, kira-kira segitu ya. Kemudian kita edit terlebih dahulu di bagian informasi di sini. Kita bisa masukkan teks, misalnya di sini keterampilan. Kita ubah fontnya. Kita pakai font yang lain, sans serif misalnya. Kita ganti warnanya misalnya kuning. Kemudian
rata alignmentnya, rata kiri. Kita geser di bagian situ. Kemudian kita copy paste, Command C atau Ctrl C, Ctrl V. Kita pindah di bagian sini. Kita ganti misalnya hobi. Kemudian kontak ini kita ganti teksnya jadi sama yang kita gunakan tadi, humans, bold. Ukurannya kita lihat di sini 14. Ini juga kita ubah jadi 14 kuning. Kita seleksi tiga-tiganya. Kita align, kita pilih align to selection, lalu kita klik rata kiri. Di bagian sini kita seleksi, kita ganti warnanya juga kuning. Kalian bisa ubah di sini item-item di sini, misalnya grafik desain, kemudian animation, drawing. Oh, di sini ada animation juga. Kita ubah align-nya. Di sini align to selection, lalu kita distribute-nya kita pilih vertical distribute. Lalu kemudian di bagian hobi kita turunkan dikit. Lalu icon-iconnya kita ganti warnanya juga menjadi kuning biar seragam. Kita naikkan dikit. Lalu kita tulis di sini misalnya travel, jalan-jalan. Kita ganti fontnya jadi sama, sans variable. Kita pilih reguler saja, semi bold, ganti warnanya kuning. Kita kecilkan jadi 12. Icon-iconnya bisa kita perkecil lagi. Kita pilih yang jalan-jalan dan karaoke, kemudian kita line rata atas, kemudian sepak bola dan vlogging rata atas, jalan-jalan dan vlogging rata kiri, sepak bola karaoke rata kiri. Selanjutnya kontak dan icon-icon di bawahnya. Kita perkecil ikonnya supaya sama. Kontak misalnya, kemudian ini kita copy paste. Kita seleksi 4 teks tersebut rata kiri, kemudian distribute spacing vertikal. Selanjutnya kita seleksi yang bagian kanan.
Kita taruh agak di luar terlebih dahulu. Kita pilih ikon yang gambar orang. Kita ganti warnanya jadi putih. Kemudian keterampilan kita copy. Kita buat pindahkan ke sini, warnanya putih juga. Kita ganti profil. Nah, kemudian kita klik type tool. Kita bikin area type atau paragraph text. Caranya klik tahan, kemudian kita bentuk seperti kotak. Setelah pas kita rilis atau kita lepas. Nah, di sini keluar otomatis keluar tulisan. Kita ganti di sini jadi 10 misalnya. Source variable, source sans variable. Kemudian ini jarak antar leadingnya, jarak antar baris kita bikin auto. Lalu kita ganti warnanya jadi putih. Kita perkecil sedikit. Kalian bisa isi paragraf teks ini dengan profil singkat kalian. Paragraf bisa kalian ganti menjadi justify supaya tampak lebih rapi. Kemudian gambar topi wisuda kita geser. Nah, sini kita ganti warna putih. Profil kita copy. Kita taruh di sebelahnya. Kemudian kita ganti pendidikan. Lalu kita seleksi yang bagian pendidikan di sini. Kita letakkan di bawahnya. Sama, kita ganti warnanya menjadi putih. Kita seleksi, ya kita zoom. Kita seleksi di bagian paragraf teks, kita lebarkan sama. Kita seleksi dulu yang bagian paragraf teks, kita perlebar. Lalu ini kita ungroup, timelinenya kita ungroup, kita pilih lingkarannya, kita sesuaikan dengan sejajarkan dengan tahunnya. Lalu garisnya kita pendekkan. Berikutnya bagian cover, gambar cover sama seperti tadi. Kita pindah ke dalam, kita ganti warnanya jadi putih. Sama, yang ini kita letakkan di bagian sini. Pendidikan kita copy, kita paste, kita letakkan di sampingnya. Kita ganti jadi pengalaman. Sama prosesnya seperti tadi. Kita zoom terlebih dahulu. Kita ganti misalnya ini organisasi. Tidak perlu banyak-banyak. Di sini kita seleksi. Kita perlebar. Kemudian jaraknya kita
rapatkan. Ini sama seperti tadi, kita ungroup terlebih dahulu. Objek ungroup, lingkarannya kita sejajarkan dengan tahun, lalu garisnya kita perpendek, kita seleksi, kita group lagi. Oke, jika sudah kita seleksi di sini, lalu kita group. Objek group, di atasnya juga kita seleksi objek group, kita zoom terlebih dahulu. Nah, lalu yang 3 ini, yang konten, kita ratakan kiri, ikonnya juga icon kita ratakan tengah, tapi kita geser. Pengalaman pendidikan profil kita ratakan kiri. Kemudian yang bagian sini, piala dan tulisan ini kita hapus saja, delete. Nah, kita sekarang resize gambar kecil ini. Caranya kita buka lognya terlebih dahulu. Kemudian grup yang di sini kita perkecil bersama ombaknya. Sambil tekan shift atau komen, kita perkecil. Jangan lupa sambil tekan shift supaya tetap proporsi. Nah, seperti itu. Kemudian slogannya kita perkecil aja hurufnya 12. Lalu kita pindahkan, kita sesuaikan dengan ukuran yang baru. Lalu kita lock kembali ke bagian CV. Kita geser agak ke kiri supaya tidak mepet garis terluar. Nah, sekarang kita sudah punya layout sebuah CV atau kurikulum vitae. Kalian juga bisa melakukan edit penyesuaian supaya lebih enak dilihat lagi misalnya. Nah, oke, selesai sudah latihan kita episode kali ini. Jangan lupa file save. Demikian tadi latihan kita di episode terakhir dari kelas Kokurikula Adobe Illustrator dasar. Selamat mencoba, terus berlatih dari episode pertama sampai keempat. Kalian bisa mengulangnya step by step hingga kalian terbiasa dan mahir dalam menggunakan atau mengoperasikan Adobe Illustrator. Terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi lain dari kelas Kokurikula.